Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Anissa Salsabila Alwi, beserta rekan saya Luki Ardini. Di sini kami akan mempraktikkan tentang memasukkan saldo awal akun, saldo piutang, saldo hutang, dan saldo persediaan barang. Pertama-tama kita masuk ke akun, kemudian kita klik account list. Nah, di sini akun-akun yang ada ini udah kita masukin untuk mempersingkat waktu karena kalau enggak kita cukup memakan waktu untuk masukkan banyaknya akun seperti ini. Kemudian kalau nama-nama akunnya sudah masuk, kita bisa close. Kemudian kita bisa masuk ke card file. Kemudian kita klik card list. Nah, di sini kita masukin data customer, yang mana itu untuk saldo piutang. Nah, pertama-tama Kak, kita ke customer. Kita ke new. Nah, kita masukin customer pertama itu ada namanya Acura Computer. Dengan card ID C01. Kemudian adresnya itu di Jalan Kaki nomor 5. Kotanya itu Lamongan. State-nya itu Jatim. Country-nya itu Indonesia. Postcode-nya itu di 62217. Setelah itu kita klik ke Selling Details. Nah, kita ganti cell layout-nya itu jadi item. Kemudian kita ganti payment is due-nya kita ganti ke in a given of dice. Diskon dice kita ganti 10. Balance due day-nya kita ganti 30. Kemudian tax code-nya kita pilih ke akun PPN. Begitupun di frag tax code, kita pilih PPN. Setelah itu diskon for yearly payment-nya kita ganti sebesar 2%. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Begitupun seterusnya untuk akun-akun selanjutnya. Kemudian itu ada di customer kedua itu ada namanya baru komputer. Adresnya itu ada di Jalan Mendaki nomor 6. Kemudian kotanya itu Babat. State-nya itu Babat. State-nya itu di Jatim. Kemudian country-nya itu di Indonesia. Postcode-nya itu di 62290. Kemudian kita ke selling details lagi. Kita pilih item. Kemudian payment is due-nya kita ganti in a given of dice. Habis itu diskon days kita ganti 10. Balance due days-nya kita ganti 30. Tax code-nya kita pilih PPN. Begitupun juga free tax code-nya kita pilih PPN. Diskon for early payment-nya kita ganti 2. Kemudian customer ketiga itu ada cerdas komputer. ID-nya di C03. Alamatnya Jalan Serempak 2. Kotanya Bojonegoro. State-nya di Jatim. Country-nya kita isi Indonesia. Postcode-nya kita isi di 65165. Ya. Kemudian kita ke selling details lagi. Kita ganti menjadi item. Kemudian payment is due-nya kita ganti in a given of dice.
Ya, kita pilih PPN. Kemudian kita diskon days kita ganti 20. Ya, kita buat akun baru lagi. Kemudian customer keempat itu ada 2 komputer. Card ID-nya C04. Jalan Santai 2. City-nya Tuban. State-nya Jatim. Country-nya kita isi Indonesia. Kemudian postcode-nya kita isi 68389. Kita ganti item. Diskon days kita ganti sebesar 10. Kemudian balance due days kita ganti 30. Tax code dan freight tax code kita pilih akun PPN. Kita ganti sebesar 2. Oke. Sorry Ki, sebelumnya itu kosong Ki, alamat yang di customer kelima nggak ada ininya. Untuk yang C05 itu kita nggak usah ngisi alamat beserta yang lainnya, cuman kita tetap menuliskan penulisan pelanggan tunai dengan nama, Pelanggan tunai. C05. Ya, data customer sudah terisi, maka kita beralih ke data supplier. Pertama kita klik new, kemudian kita masukkan sesuai data yang kita miliki. Namanya yang pertama itu ada PT Hitek Globalcom. Ya, card ID-nya S01. Kemudian alamatnya di ITC lantai 3, Blok Kaki, nomor 31, Mangga 2, Jakarta. Kotanya Kota Jakarta. State-nya itu kita isi DKI, country-nya kita isi Jakarta, Indonesia. Postcode-nya kita isi di 1007. Kemudian kita ke buying details. Kita ganti ke item. Habis itu kita ganti lagi ke in a given of dice. Diskon data kita ganti 10. Balance due days kita ganti sebesar 30. Kemudian tax code dan fake tax code-nya kita pilih ke akun PPN juga. Diskon for early payment.
Lanjut Kak ke customer selanjutnya. Customer kedua itu ada namanya PT Internusa Raya Tech. Ya, card ID-nya di S02. Address-nya itu PTC Jakarta lantai 3. Blok CC nomor 18 Jakarta. Kita isi city-nya itu Jakarta. State-nya DKI. Country-nya Indonesia. Postcode-nya kita isi 11009. Kemudian kita ganti purchase layout menjadi item. Kemudian payment history-nya kita ganti lagi in a given. Discount days-nya kita ganti 10. Balance due days-nya kita ganti 30. Tax code dan flat tax code-nya seperti biasa kita ambil ke pajak PPN. Kemudian discount for early payment-nya kita ganti 2. Kemudian di supplier terakhir, kita namanya itu PTSS Komputer. Ya, card ID-nya S03, address-nya itu THR Mall, Surabaya, lantai 3, nomor 33. City-nya itu di Surabaya. State-nya di Jatim. Country-nya di Indonesia. Kemudian postcode-nya kita isi 6002. Oke. Purchase data diganti jadi item. Diganti jadi in a given of days. Discount days kita ganti 10. Balance due days kita ganti 30. Kemudian tax code dan flat tax code seperti biasa di PPN. Discount for early payment kita ganti 2. Oke. Kemudian penjelasannya dari video ini akan dilanjut oleh rekan saya, Lucky Ardini. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan saldo yang terdapat di dalam nama customer maupun nama suppliers-nya. Yang pertama itu kita klik setup, kemudian ke balance, lalu ke customer balance. Di sini sudah terdapat 5 customer yang terdiri dari Akura Komputer, Baru Komputer, Cerdas Komputer, Dua Komputer, maupun pelanggan tunai. Nah, yang pertama itu kita add cell. Selanjutnya kita searching. Yang pertama ada nama Akura Komputer. Untuk tanggalnya ini tetap, yaitu sesuai dengan data yang ada di sini, yaitu tanggal 25 bulan 11 2007. Dengan memonya itu saldo piutang usaha dengan total including tax-nya itu 33 juta. Lalu kita klik record. Selanjutnya kita add cell lagi. Kita pilih nama customer Baru Komputer. Untuk tanggalnya itu tanggal 29 bulan 11 2007. Untuk memonya sama, yaitu
saldo piutang usaha dengan total including tax-nya itu 27.500.000. Lalu kita klik record. Selanjutnya kita add cell lagi. Untuk customer yang ketiga yaitu ada cerdas komputer. Untuk tanggalnya itu yaitu 23 November 2007. Untuk memonya sama yaitu saldo piutang usaha. Untuk total including tax-nya itu sebesar 22 juta. Lalu kita klik record. Selanjutnya kita add cell lagi untuk yang customer keempat, yaitu ada duo komputer. Untuk tanggalnya itu, yaitu kita sesuaikan saja, atau boleh kita tulis 24/11/2007. Untuk memonya juga, yaitu saldo piutang usaha. Dan untuk total including tax-nya juga kita tuliskan sebesar 23 juta. Untuk pelanggan tunai pun juga kita add cell yang terakhir, yaitu dengan nama pelanggan tunai. Lalu kita sesuaikan juga tanggalnya 25 November 2007. Untuk memonya ini, tulisannya itu saldo piutang usaha. Terus total include-nya kita buat saja sebesar 24 juta. Untuk tax code-nya ini kita ganti ke non-taxable karena dia itu bersifat COD. Kita klik record. Lalu kita close dan kita lanjut untuk pengisian di supplier. Kita klik setup, lalu ke balance, lalu ke supplier balance. Kita add purchase untuk 3 supplier masing-masing. Untuk supplier pertama itu ada PT Hitachi Globalcom. Kita use supplier, untuk date-nya itu kita sesuaikan, yaitu 23 November 2007. Lalu untuk memonya itu kita isi dengan saldo utang usaha. Total including tax-nya itu sebesar 22 juta. Lalu kita klik record. Selanjutnya untuk purchase supplier kedua ada PT Internausaraya Tech. Untuk tanggalnya itu kita sesuaikan yaitu 20 November 2007. Untuk memonya itu kita tulis saldo utang usaha dan total including tax-nya itu sebesar 16.500.000. Oke, lalu kita klik record. Selanjutnya untuk yang terakhir, supplier ketiga ada di PT SS Komputer. Lalu untuk tanggalnya itu kita sesuaikan yaitu 28 November 2007 dengan memo saldo utang usaha. Untuk total including tax-nya itu sebesar 27.500.000. Kita klik record. Selanjutnya kita
pencatatan persediaan barang, yaitu untuk inventory-nya, kita klik inventory, lalu kita klik item list untuk penulisan persediaan barang. Oke, ini udah ada contohnya satu, yaitu untuk item notebook Areko dengan item number-nya yaitu LA strip 110. Kita checklist semua ini. Lalu kita masukkan untuk cost of sales account-nya itu ada di 5 strip 2100 di discount given. Lalu income accounts for tracking sales-nya itu ada di 4 strip 2100 di computer service. Lalu ada di asset account for item inventory, ada di 2 strip 2210 di accrual inventory. Lalu kita ke buying details-nya itu kita ganti tax code-nya itu PPN, selling details-nya juga PPN di tax code-nya, lalu kita klik OK. Lalu kita klik new lagi untuk item selanjutnya ada di item number-nya ada di LG strip 220. Ya. Terus kita centang namanya itu dia notebook Gumuyu. Iya, habis itu kita pilih, nah itu udah otomatis ya Kak. Nah, di discount given, kemudian computer service, kemudian di A strip accrual inventory. Kemudian kita ke buying details. Kita ganti ke akun PPN, ternyata udah keganti. Kemudian ke selling details. Ya, kita pilih juga ke akun PPN. Jika sudah terganti, kita klik OK. Kemudian di akun ketiga itu, di daftar item persediaan itu, yang ketiga itu ada item number itu di LI strip 330. Kemudian namanya itu notebook Imurao. Ya, kita centang semuanya, kita klik. Nah, itu dia udah otomatis ya, ikut sama yang sebelumnya. Kemudian kita ke buying details. Kita cek text code ada berubah jadi PPN. Kalau sudah, kita pindah lagi ke selling details. Text code juga sudah berubah menjadi PPN. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita klik close. Jika udah, kita masuk ke count inventory. Counted-nya itu kita ganti ya Kak jadi 10. Kemudian yang Gumuyo itu kita ganti jadi 15, yang Imurao kita ganti jadi 20. Kalau udah kita adjust inventory. Oke, kita pilih di merchandise inventory di 1 strip 1300. Kita use count, kemudian kita continue. Opening balance, adjust balance. Nah, jika sudah kita masukkan harganya. Di LA strip 110 itu harganya 14 juta per unitnya. Kemudian di LG strip 220 itu harganya 12 juta per unit. Kemudian di LI 330 harganya itu 10 juta per unit. Jika semua harga sudah dimasukkan, kita bisa klik record.
Baik, sekian dari video yang kami buat mengenai Mayop Accounting dalam penulisan saldo awal, saldo piutang, saldo hutang, maupun saldo persediaan barang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.